什么故事。Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas lanjutan dari sequel film Wolf Warrior. Ling Feng yang merupakan salah satu tentara terbaik dalam kesatuan elit Wolf Warrior, kali ini akan memburu orang-orang yang telah membunuh kekasihnya. Bagaimanakah kisah perburuan Ling Feng ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur film Wolf Warrior 2. Sebuah desa di salah satu wilayah di kota Cina terlihat mau digusur untuk mendirikan sebuah perusahaan besar. Namun salah satu keluarga tidak mau meninggalkan rumah itu dengan alasan untuk menunggu anaknya yang mau pulang. Sedangkan bos proyek tidak menghiraukan itu. Ia tetap menyuruh ekskavatornya mengeruk mereka. Namun tiba-tiba, Ling Feng bersama pasukan Wolf Warrior lainnya datang dengan membawa abu jenazah rekannya yang telah tewas saat pertempuran terakhirnya melawan pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Tom Chet. Melihat kedatangan pasukan Wolf Warrior, bos proyek malah mencibir mereka. Kemudian menyuruh anak buahnya menyerang Ling Feng dan lainnya. Beberapa saat setelah polisi datang, bos proyek dan anak buahnya telah terkapar, dihajar oleh pasukan Wolf Warrior. Tak kapok dengan itu semua, bos proyek mengatakan sesuatu pada Ling Feng, bahwa setelah pasukan Wolf Warrior pergi, keluarga rekannya akan ia bunuh. Seketika itu, Ling Feng pun menendang bos proyek hingga tewas. Atas kejadian itu, Ling Feng dibebas tugaskan dari satuan elit militer. Ia pun mendapat hukuman penjara selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, sebuah kapal barang sedang melintas di atas laut India, dekat Madagaskar, Afrika, yang mau dijarah oleh sekelompok pembajak. Dan kemudian tiba-tiba Ling Feng berlari dari kapal itu, lalu mengejar para perompak. Setelah aksi heroiknya itu, kini Ling Feng bekerja sebagai penjaga keamanan pengiriman barang di Afrika. Ia pun mempunyai teman baru, seorang bocah bernama Tundu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ling Feng yang merupakan peminum handal bertaruh dengan orang tempatan untuk menghabiskan minuman keras. Setelah ia berhasil menang, Ling Feng teringat Long Hyayun, kekasih yang sangat ia sayangi, terbunuh di wilayah perbatasan Afrika. Dengan petunjuk berupa peluru yang selalu dia pakai di lehernya, Ling Feng bermaksud mau memburu para pelakunya dengan datang ke daratan Afrika. Suatu hari, Perdana Menteri Afrika mengumumkan keadaan darurat atas serangan pasukan pemberontak Syal Merah yang akan mengkudeta pemerintah terpilih. Di saat pemerintah tengah fokus membangun zona karantina untuk mencegah penularan penyakit Lamanla, penyakit endemik yang sangat mematikan yang belum juga ditemukan obatnya. Kembali lagi ke Ling Feng, ia pergi ke minimarket temannya untuk membeli makanan buat piknik di pantai. Di sana dia menyempatkan bertanya kepada temannya, apakah pernah melihat peluru dengan corak seperti ini? Namun temannya menjawab belum pernah. Kemudian, di saat tengah asik bersantai-santai di pantai, tiba-tiba tentara Sel Merah menyerang dengan membabi buta.
Ling Feng segera mengajak Tundu pergi bersembunyi ke minimarket temannya. Tidak lama setelah itu, tentara Syal Merah masuk ke minimarket tersebut, menyerang tentara pemerintahan dan warga sipil. Di sana Ling Feng membantu menyerang tentara Syal Merah. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Syal Merah, mereka merencanakan pergi ke kedutaan Cina, karena hanya tempat itu yang bisa melindungi mereka saat ini. Ketika keluar, mereka melihat situasi sudah sangat mencekam. Dengan perlahan dan hati-hati, Ling Feng membawa mereka pergi ke kedutaan Cina. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di kedutaan Cina. Militer Cina pun segera menolong mereka. Di tempat lain, Angkatan Laut Cina bergerak mendekat ke pelabuhan setempat untuk mengevakuasi warga Cina yang tengah terjebak di dalam perang saudara. Singkat waktu, Ling Feng, Tundu, dan lainnya berhasil sampai ke kapal. Kemudian Dubes Cina menelpon Perdana Menteri Afrika untuk menawarkan bantuan melindungi Dr. Chen, seorang dokter Cina yang sedang mengembangkan vaksin Lamanla. Namun Perdana Menteri Afrika tak bisa menerima bantuan itu, karena dirinya pun sedang disandra oleh tentara bayaran bernama Roah. Kemudian Roah menanyakan keberadaan Dr. Chen, namun Perdana Menteri tidak mau memberitahu keberadaan Dr. Chen. Ia dan pasukannya pun langsung ditembak oleh tentara bayaran. Sementara itu, Tundu yang tahu kapal itu mau pergi ke Cina, langsung berlari pergi mencari ibunya. Ling Feng pun mencoba mencegahnya. Penjaga minimarket lalu memberitahu Ling Feng bahwa peluru yang ia pakai mirip dengan yang dipakai oleh tentara bayaran. Mendengar itu, seketika amarah Ling Feng meluap, berniat menghabisi para tentara bayaran. Kebetulan tepat saat itu, Dubes Cina meminta agar kapten kapal menolong Dr. Chen yang tengah terjebak di peperangan. Lantas Ling Feng pun segera menawarkan diri menolong Dr. Chen, sekaligus menolong Ibu Tundu, dan juga membalas kematian Long Hyayun. Di tempat lain, ketua tentara bayaran yang bernama Big Daddy sedang menginvestigasi orang-orang yang dianggap tahu keberadaan Dr. Chen. Namun setelah salah satu dari mereka memberitahu keberadaan Dr. Chen, mereka semua langsung dieksekusi. Sementara itu, Ling Feng bergerak ke tempat Dr. Chen berada. Singkat cerita, sampailah Ling Feng di sebuah rumah sakit yang berada di tengah zona karantina penyakit Lamanla. Namun tak disangka para tentara bayaran sudah berada di sana, menyekap Dr. Chen dan lainnya. Ketika Dr. Chen mencoba menyerang tentara bayaran, dirinya malah tewas tertembak. Tak berselang lama, Ling Feng pun datang dengan menjebol tembok rumah sakit, lalu melawan para tentara bayaran. Namun karena musuh terus berdatangan, Ling Feng memutuskan pergi dengan membawa anak Dr. Chen bernama Pasha dan juga dokter cantik bernama Rachel. Namun musuh tak tinggal diam, mereka terus mengejar Ling Feng dan lainnya. Hingga pada akhirnya Ling Feng bisa menjatuhkan mereka. Namun sayangnya Ling Feng terjatuh di tempat pembuangan mayat orang yang terkena penyakit Lamanla. Sesaat setelah berhasil mendirikan mobilnya, Ling Feng bergerak pergi ke sebuah pabrik, yang dimana di situ ada Ibu Tundu.
Sementara Big Daddy yang tiba di rumah sakit tersebut menyuruh anak buahnya meledakkan rumah sakit bersama dengan orang-orang di dalamnya. Di perjalanan, Ling Feng melaporkan kejadian pembantaian warga Cina yang dilakukan oleh tentara bayaran kepada Kapten Angkatan Laut Cina. Sesampainya di pabrik, Ling Feng disambut oleh beberapa pasukan keamanan yang diketuai oleh Zhou Yifan dan dua temannya Lao He dan Lin. Di sana Ling Feng memberitahukan bahwa Dubes Fan mengirim satu helikopter PBB buat menyelamatkan mereka. Ia juga memberitahukan kepada para pekerja bahwa anak-anak dan wanitalah yang naik helikopter duluan, sedangkan yang laki-laki berjalan bersamanya. Hal itu membuat para pekerja bergembira. Rachel pun mulai menaruh hati atas kebijaksanaan Ling Feng tersebut. Di malam harinya, mereka mengadakan pesta. Tanpa mereka sadari, tentara bayaran sedang mengintai mereka untuk melakukan serangan. Ling Feng, Yifan, Lao He bersama para pekerja pun melakukan serangan balasan. Roah yang melihat Rachel dan Pasha mau bersembunyi langsung mengejarnya. Di saat Roah mau menangkap mereka, tiba-tiba Ling Feng datang mencegahnya. Ketika bertarung dengan Roah, efek virus Lamanla yang menginfeksi Ling Feng mulai kambuh. Berkali-kali ia kehilangan fokus, namun pada akhirnya ia tetap bisa menghabisi Roah. Big Daddy yang melihat kemampuan Ling Feng segera mengerahkan seluruh pasukannya mengepung Ling Feng. Hingga Ling Feng pun terpojok. Beruntungnya tepat saat itu, pemimpin pemberontak menyuruh para tentara bayarannya kembali ke markas. Hal itu membuat Ling Feng selamat. Singkat cerita, Big Daddy dan lainnya tiba di markas. Tanpa mengucap sepatah kata pun, dia langsung menikam pemimpin pasukan pemberontak hingga tewas. Lalu memerintahkan semua anak buahnya menangkap Pasha dan Ling Feng kembali. Sementara itu, virus Lamanla terus menyebar ke tubuh Ling Feng, membuat ia lemah serta kulitnya mulai bernanah. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjauhi Ling Feng, namun tidak dengan Rachel dan Pasha. Ling Feng pun diusir dari tempat itu. Kemudian Rachel membawanya pergi hingga masuk ke dalam gua. Esok harinya, tentara bayaran telah menyekap para pekerja, termasuk Yifan dan Lao He. Sedangkan Ling Feng akhirnya bisa sembuh berkat suntikan antibodi penyakit Lamanla yang ada di dalam tubuh Pasha. Hal inilah yang menyebabkan Big Daddy memburu Pasha, karena Pasha punya penawar penyakit Lamanla yang ada pada darahnya. Setelah itu, Ling Feng membuat senjata untuk melawan tentara bayaran. Pasha menambahkannya dengan getah beracun. Singkat waktu, Ling Feng memulai penyerangannya. Ia memulai melumpuhkan para penjaga, kemudian membebaskan orang-orang yang telah disekap. Ia pun membawakan senjata untuk rekan-rekannya. Dan perlawanan pun dimulai.
Leng Feng Yifan Lahui berhasil menjatuhkan lawan-lawannya hingga helikopter penyelamat datang. Ling Feng segera menyuruh anak-anak dan wanita naik agar helikopter segera terbang. Sesaat setelah terbang, helikopter itu diserang oleh Big Daddy, hingga helikopter itu pun jatuh. Ling Feng dan lainnya pun segera menyelamatkan para penumpang. Di sisi lain, Big Daddy datang dengan membawa tank. Mereka menembaki para pekerja dengan membabi buta. Leng Feng pun akhirnya bisa menyabotase salah satu tank. Ia mengajak teman-temannya masuk ke dalam untuk melawan tank-tank musuh. Beberapa saat kemudian, tank yang mereka tumpangi terbalik. Ling Feng dan lainnya terdesak karena musuh terus berdatangan dengan jumlah yang banyak, hingga ia pun tertindih besi yang besar dan tak bisa bergerak. Ling Feng lalu menghubungi Kapten Angkatan Laut Cina untuk meminta bantuan dengan memperlihatkan keadaan yang sedang terjadi. Tentara pemberontak dan tentara bayaran terus membabi buta, menembaki para pekerja. Melihat kebiadaban itu, para kru kapal mulai meneteskan air mata. Sang kapten pun menyuruh untuk segera meluncurkan rudal, menyerang para tentara bayaran. Sedangkan Ling Feng berhasil keluar dari besi yang menindasnya. Ia pun segera menyerang para musuhnya. Di sisi lain, rudal-rudal itu pun akhirnya sampai dan langsung menghancurkan tank-tank tentara bayaran. Sementara Big Daddy berhasil menembak Leng Feng. Dan saat melihat peluru itu, ternyata peluru itu sama dengan peluru yang membunuh Long Hyayun. Tanpa pikir panjang, Ling Feng langsung menghajar Big Daddy, hingga Big Daddy pun tewas. Setelah pertarungan itu berakhir, Leng Feng membawa mereka pergi ke kamp penampungan warga Cina, dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Wolf Warrior 2. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.